Halo bro, Halo, selamat malam. malam. Selamat Malam, malam bos. bro. Seger banget nih mukanya ya. Marketnya kayaknya lagi menarik nih buat Bro Sangat Albert nih ya. baik ini hari. Harapan saya sih semua orang yang lagi di market juga ya, trader maupun investor, semuanya dapatkan cuan di bulan Agustus ini. Asik ya, walaupun Gimana nih kita kalau Bro Jo untuk so far ya? Kan kita Agustus sudah mau selesai. hmm, Performance portonya gimana nih? Bisa sharing-sharing juga pengalamannya di IHSG yang sudah mendekati 8.000. ya kalau gue banyak udah TP bro, karena gue swing kan. Jadi Oke. memang nggak banyak yang di hold gitu. Jadi kemarin waktu di 7.900 itu gue udah banyak TP. Oke, jadi udah Gitu. 1 minggu terakhir ini lebih banyak wait and see berarti ya? Wait and see, betul betul. Oke, oke. Ya, jadi itu kalau itu strategi gua ya. Jadi mungkin teman-teman nanti kita belajar bahwa mungkin strateginya kita bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi disesuaikan juga lah ya dengan Benar. dengan tujuan kalian masing-masing ya. Nah, oke, Bro. Jadi seperti biasa ya, Bro ya. Gue mau say thank you dulu nih sama Bro Albert ya waktunya malam hari ini. Gue inget banget pembicaraan kita kemarin itu kayaknya beberapa minggu lalu ya, itu yang nonton rame banget gitu ya. Waktu itu marketnya juga lagi euforia banget, Bro ya. Lagi Benar. belum ada koreksi waktu itu tuh, lagi menuju 8.000 gitu kan. Kalau kan sekarang 1 minggu ini kan memang masih koreksi, tapi kalau kita lihat selama 1 bulan sih sebenarnya masih oke ya, masih naik ESG. Cuma kalau dalam 1 minggu ini kan koreksi begitu kan. Dan mungkin sebelum kita lanjut kali bro ya, mau nanya-nanya tentang topik malam hari ini mengenai era konglomerasi. Boleh nggak nih bro di-share dulu pendapat lo mengenai market di hari ini atau di minggu ini? Karena pas banget sekarang hari Jumat, jadi bisa langsung recap 1 minggu nih bro. Gimana tanggapan yang melihat market kita sekarang? Ya. Jadi 1 minggu terakhir ini ya, justru kita di komunitas AJ Invest cuannya itu menurut saya itu seperti overdosis gitu istilahnya. Saking banyaknya cuan, sampai member pun bingung gitu ya, yang baru masuk sampai yang udah bertahun-tahun itu kayak euforia semua. Makanya saya bilang weekend ini kalian semua bisa liburan dengan happy, dapat uang banyak dari market. Bahkan sampai Jumat ini pun kita justru baru dapat cuan yang sangat besar. Nanti saya share lah ya, emiten apa dan uh, berapa banyak tuh con yang kita dapatkan. Karena hari ini memang sahamnya itu juga ARA. Nah, jadi Hmm. kan bayangin dapat saham ARA dan 1 minggu terakhir ini banyak saham yang kasih con. Ya happy semua lah komunitas AG Invest nih bro. Nah, kalau secara inflow ya kita bahas 1 minggu terakhir ini asing masih asik belanja dan memang ini sesuai ekspektasi sampai nanti tanggal 27. Nah, jadi strategi kita adalah pada saat nanti melewati tanggal 27 ya. Nah, Hmm. itu kita harus sedikit hati-hati. Ya, Hmm. karena setelah masuknya MSCI, ya rebalancing udah efektif, di situ kita mau monitor lagi nih apakah asing yang active fund ini, ya asing ini masih lanjut belanja atau mereka cuma memang sementara ini beli-beli-beli supaya bisa jualnya di passive fund ya MSCI itu. Nah, jadi sementara ini sampai nanti tanggal 27 manfaatkanlah kesempatan untuk scalping boleh, trading boleh, semuanya boleh karena market Hmm. sangat bersahabat kan. Oke, jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian juga ya, bisa dibilang buat teman-teman mungkin yang aku yakin pasti banyak yang udah tahu juga, tapi mungkin belum buat yang belum mendengar tanggal 27 ini ya, menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian trading, jangan lupa untuk mengikuti trading plan kalian dan juga tentunya disiplin ya dengan batas-batas yang sudah kalian buat sendiri. Oke, bro, gue mau nanya nih. Jadi Boleh. eh, kita langsung ngomong konglomerasi aja kali ya, karena gue yakin banyak nih teman-teman yang penasaran mau bertanya sama lu juga, dan gue yakin banyak juga nih yang kepo gitu ya, atau penasaran dengan komunitas lu. Tapi kita simpan di tengah bro ya, supaya Boleh. mereka nggak dapat informasinya terus udah langsung ditutup nanti kan Haji Live-nya. Oke, Benar-benar. jadi mengenai era konglomerasi ini bro ya, jadi sebenarnya udah sering dibahas, tapi memang ini sesuatu yang apa ya, bukan anomali ya, tapi sesuatu yang baru lah ya, tanda kutip, saham konglo-konglo ini bro. Nah menurut lu tanggapannya gimana nih bro, sampai mau mendekati akhir tahun gitu, kita udah lewat dari setengah tahun nih, tanggapanmu mengenai
sebenarnya nggak bisa dibilang sektor ya. Jadi saham Konglo ini gimana bro Ya, prospeknya? Hmm. jadi kita pertama harus bedah dulu nih. Kan mungkin Hmm. orang-orang yang pemula atau beginner, sebenarnya Ya. apa sih saham konglomerasi? Mungkin orang cuma mikirnya, oh itu saham yang gampang diangkut oleh si Hmm. big player atau apa gitu. Atau yang Hmm. punya itu ya konglo gitu kan. Jadi Ya. dicaplah saham konglo. Tapi sebenarnya kenapa saham konglo itu menarik? Nah, kita harus memahami underlying-nya dulu. Ya. Hmm. Nah, sementara ini kalau kita perhatikan ya, di dalam trading yang paling penting adalah salah satu indikator lah, bukan satu Ya. terpenting, tapi salah satu indikator terpenting adalah volume. Volume yang tinggi memberikan kesempatan big funds itu untuk in and out. Benar ya? Hmm. Kalau sebuah saham tanpa ada volume, gimana cara big fund berpartisipasi ke Hmm. dalam saham tersebut? Mau trading yang susah sekali kan? Hmm. Nah, jadi volume itu kan penting menjadi sebuah bahan analisa buat big funds. Nah, Hmm. kalau kita perhatikan sekarang ya, saham yang ada fundamental ataupun saham yang konglomerasi, kita lihat konglomerasi ini masuk ke kategori bahwa fundamentalnya mahal. Nah, Hmm. tapi kenapa? Kenapa saham ini masih menarik untuk kita perhatikan ya? Jadi, kita harus memahami bahwa kita secara retail yang khususnya trading ya, bukan invest 5 tahun, 10 tahun yang untuk trading. Kita lihat bahwa konglomerasi atau saham konglomerat ya, mereka itu bisa bergerak dalam bentuk corporate actions, ada cerita Hmm. dan lain-lain. Sedangkan kalau di industri lain yang fundamentalnya lagi, yang misalnya analisanya basisnya on fundamental, itu ekonomi kita kan bisa dibilang cukup biasa-biasa saja atau justru Hmm. orang bilang lagi bermasalah, ya kan? Hmm. Jadi ada perubahan apa dalam segi fundamental itu kalau kita perhatiin tidak banyak. Hmm. Tetapi kalau konglomerasi mau ekonomi lagi kenapa, mau lagi puncak atau lagi di bawah, konglomerat tidak terlalu terpengaruh ya. Saya Ya. bukan bilang sama sekali tidak terpengaruh, tapi kecil karena uangnya sudah banyak, makanya disebut konglo. Nah, Hmm. pada saat mereka melakukan corporate action dan lain-lain, itulah menciptakan sebuah sentimen. Dan kalau sentimen itu besar, retail ikut, maka volume itu besar. Dan kalau volume itu besar, big funds mau nggak mau, walaupun itu mahal, tetap ikut berpartisipasi di saham tersebut. Karena mereka yang mempedulikan volume ini. Gitu. Jadi, konglomerasi ini kenapa akan stay relevant for a few months ya, bahkan setengah tahun atau 1 tahun ke depan, karena banyak nih dengan kondisi ekonomi kita sekarang yang banyak bisa bergerak itu masih di orang-orang konglo. Ya uangnya banyak, mereka perlu mungkin ya melakukan akuisisi. Makanya kalau sekarang kita lihat nih, contoh seperti saham SSI ya, kok asik diborong nih sama Pak PP, Hmm. sama si grup Jarum dan lain-lain. Nah itu kan sebuah corporate action lah bisa dibilang. Hmm. Jadi Konglo melakukan sesuatu dan pada saat mereka melakukan sesuatu, sentimennya muncul, retailnya ikut ya, volumenya jadi besar. Hmm. Mau itu valuasinya mahal sekalipun, but it's happening, it's real. Jadi teman-teman mesti mengerti dan memanfaatkan momen tersebut. Apakah momen Konglo akan selamanya relevan? Menurut saya belum tentu. Karena kalau nanti ekonomi sudah membaik dan lain-lain, fundamental perusahaan yang secara FA itu murah ya dan mereka mulai grow, ya bisa saja akan mulai ramai. Tapi yaitu skill yang harus kita pelajari bandarmologi, yang dimana kita selalu ajarkan di komunitas Edge Invest yang memahami bahwa ngikut uang itu lebih penting daripada kita ya ibaratnya tuh saya bilang mendahului si bandar lah istilahnya. Kan Hmm. kalau mendahului bandar orang tuh aduh ini kayak bagus nih. Tapi kita kan lihat yang gerakin aja nggak ada, yang nyupirin aja nggak ada, gimana samnya mau Hmm. gerak. Ya mending kita nunggu di belakang, toh uang mereka banyak, kita pasti akan kebagian cuannya dari belakang. Gitu. Jadi era konglomerasi menurut saya akan stay relevant for the next 6 months, bahkan sampai 1 tahun ke depan. Nah, jadi teman-teman perlu nih pelajari corporate action potensi ke depannya seperti apa, atau ada merger, kerjasama, dan seterusnya. Gitu. Oke, thank you banget ya Bro Albert untuk penjelasannya. Jadi ini bagus ya teman-teman ya, untuk memahami sesuatu kita perlu memahami faktor yang paling mendasarnya itu seperti apa dulu ya. Jadi supaya Nah, kalian juga tidak gampang digiring ya, tanda kutip bahasanya. Jadi supaya mengerti, karena memang kalau misalnya kita lihat ya Bro di IHSG sekarang ini memang style of investing atau tradingnya itu mungkin ada sedikit shifting gitu ya, dari yang
mungkin dulunya itu udah lebih ke pasif gitu ya, investing for long term, tapi sekarang lebih ke mengikuti flow dari corporate action dan sebagainya begitu. Makanya memang saham-saham konglomerasi inilah yang istilahnya menjadi jagoan atau yang mendapat panggung gitu ya. Kalau misalnya Betul. kita lihat di tahun ini bahkan di tahun sebelumnya juga gitu. Dan gue paling suka sebenarnya setiap kali ngobrol sama lu itu adalah kata-kata lo itu yang selalu bilang itu nggak boleh baper ya bro ya sama satu saham gitu kan. Jadi memang Benar sekali. kita harus mengikuti momentum yang ada juga ya teman-teman ya. Karena kita kan tujuannya di market ini untuk mencari profit gitu ya, mencari Benar. cuan dan tentunya pasti untuk bertahan juga ya, survive for a very long time di dalam instrumen yang bisa dibilang cukup risky juga gitu kan. Jadi inilah ya pesan-pesan yang kita dapat dari Bro Albert menjelaskan mengenai era konglomerasi gitu ya, akan stay relevan untuk 6 bulan bahkan sampai 1 tahun ke depan ya. Tapi tetap teman-teman, kita harus memperhatikan juga ya keadaan di sekitar kita karena tidak ada yang selamanya ya bro ya. Betul. Betul ya? Benar Ya, sekali. ya. Oke, ya. Buat teman-teman yang baru join, di sini aku mau ingetin sekali lagi buat kalian yang baru masuk, jangan khawatir Instagram Live ini seperti biasa direkam, jadi kalian bisa nonton nanti dari awal, itu akan diupload di Instagramnya Sukor Sekuritas. Nah, bro sebelum kita lanjut, tadi di awal tuh lo mention di komunitas lo ini lagi banyak yang overdosis gitu ya, bahasanya tadi kan. OD gitu kalau bahasa Audi ya. Inggrisnya. Cuannya saking banyaknya Maksudnya sampai bingung gitu overdosis, ya. overdosis profit bahkan sampai hari ini juga gitu kan. Benar. Nah, Betul sekali. mungkin ada teman-teman yang baru join malam hari ini dan mungkin belum terlalu tahu banyak bro mengenai AG Invest atau mungkin lu juga bro. Gue mau coba dong kasih waktu sedikit buat Bro Albert mungkin untuk memperkenalkan diri sedikit gitu ya, dan kira-kira mungkin style investasi atau trading lu ini seperti apa gitu, dan kalau mereka mau join komunitasnya kira-kira kemana nih bro? Silakan. Oke. Ya jadi teman-teman perlu tahu dulu ya kalau saya setiap hari Minggu itu kan ada post video di YouTube ya. Jadi itu memberikan insight yang cukup lengkap buat teman-teman semua tentang market. Nah, saya rencana nih nanti minggu ini akan memberikan postingan juga tentang testimoni-testimoni orang yang sudah bergabung dengan Edge Invest ya. Karena kalau dari saya mungkin teman-teman masih skeptis. Kalau dari yang sudah ngikut, mereka yang ngomong mungkin akan lebih ya percaya karena transparan. Nah, cuma apa sih sebenarnya Edge Invest? Kalau teman-teman di luar sana mungkin belum tahu, bahwa kita itu menganalisa pergerakan uang ya. Jadi kalau kita memperhatikan sebuah skill analisa, biasanya orang taunya teknikal sama fundamental ya. Fundamental membaca buku, teknikal membaca charting. Nah, di Edge Invest apakah kita tidak mempedulikan itu? Oh, jangan salah, saya bisa membaca kedua ilmu tersebut. TA bisa, fundamental bisa, tapi itu tidak menjadikan landasan dasar membeli sebuah saham. Karena sudah teman-teman boleh uji. Orang misalkan, contoh yang saya garis keras fundamental, ya 1-2 tahun terakhir ini portonya nggak akan kemana-mana. Sorry itu saya, apalagi kalau yang belinya Big Bang saya 80% porto, ya habis uangnya kan, boncos. 2 tahun ini banyak nunggu atau lagi rugi, sedangkan kita semua lagi pada cuan sampai happy semua gitu kan. Nah, ada juga nih yang technical. Technical kan berarti trading ya, artinya jangkauannya lebih pendek dibanding para investor. Nah, TA ini itu bisa gampang kegocek kalau kita cuma pure memperhatikan charting. Karena charting itu bisa digambar. Nah, saya juga bahkan sempat memberikan ilustrasi ya. Kalau sahamnya sepi, gambar chart itu gampang sekali. Yang tinggal taruh bid dan offer itu gerak. Chartnya sesuai keinginan kita karena gampang, sepi kan. Nah, kalau misalkan big playernya punya duit banyak, ya saham yang lebih besar pun mereka gampang untuk menggambar karena amunisi mereka banyak. Jadi jangan sampai teman-teman tuh terlalu cepat mengambil sebuah keputusan hanya berdasarkan sebuah pattern charting. Itu pesan saya. Nah, Edge Invest ini apa nih dianalisa? Kita lihat ikut uangnya. Uangnya lagi bergerak mau ngumpulin saham apa. Dan kenapa nih mereka kumpulan? Kita analisa. Nah, saya bantu analisa dari IHSG ya, semua saya filter, disitulah baru akan muncul sebuah watchlist. Nah, watchlist ini akan saya berikan ke komunitas Edge Invest. Jadi nanti teman-teman diinfoin, saya akan kasih tahu kira-kira harga di berapa bagus, nanti rencana TP bagaimana, dan seterusnya saya juga berikan insight. Nah, kurang lebih itulah Edge Invest. Dan kita harus memahami psikologi pasar. Karena pasar itu adalah peperangan psikologi antara big player dan retail. Sesederhana itu ya. Jadi kalau kita memahami apa yang lagi dipikirkan retail dan apa yang lagi di player, kita memahami ritme permainan.
Nah, di situ kita bisa mendapatkan celah nih. Oh, ini saham kelihatannya lumayan bagus. Beli, kita masuk ke dalam saham tersebut. Dan disitulah kita mendapatkan profit. Nah, jadi teman-teman saya juga udah lihat berapa banyak itu wipe out. Kenapa mereka itu merasa saham terlalu gampang. Jadi karena gampang mereka asal-asalan beli saham. Kalau udah namanya asal-asalan beli saham, portonya pasti habis. Nah, teman-teman boleh ingat kalimat saya ya. Kalau teman-teman beli saham ya tanpa berpikir panjang, cuma dengan info A, info B, lalu beli, tidak ada exit plan yang jelas, TP-nya tidak tahu di mana, cut loss-nya masih tidak jelas, bahkan kalau udah lagi rugi baru mulai nanya-nanya orang ini mau di cut loss atau mau ditambah, itu porto pasti habis. 3 tahun lah teman-teman kasih waktu, saya lihat portonya pasti mendekati wipe out. Nah, jadi di saham itu pesan saya khususnya buat pemula, tidak sederhana yang teman-teman bayangkan. Perlu pengalaman yang banyak, perlu dibimbing yang baik, dan perlu berada di komunitas yang kondusif. Karena komunitas yang tidak kondusif, salah satu contohnya apa? Mereka akan memberikan info-info ya yang bikin teman-teman punya FOMO itu tidak terbentuk. Ya ke-trigger. Contohnya apa? Kirimlah sebuah berita atau rumor, wah ini kayaknya mau terjadi sesuatu tanpa penjelasan yang jelas. Nah, kalau udah seperti itu, orang yang baca, yang beginner gimana? Ekspektasi mereka, saya harus beli sekarang nih, sebelum terlambat kan. Dapat info bagus, sahamnya belum jalan, dihajar. Apalagi dapat info bagus, harganya lagi OTW naik. Makin FOMO lagi, nanti ketinggalan. Hakalah saham itu. Ya sudah, itu siap-siap calon masuk jurang istilahnya. Karena haka dipucuk semua kan. Nah, kalau isi sebuah komunitas seperti itu, gimana teman-teman bisa menguasai diri dan menguasai market? Karena yang menguasai teman-teman adalah perasaan FOMO teman-teman semua. Jadi makanya penting sekali berada di komunitas yang kondusif supaya teman-teman bisa bertumbuh bersama komunitas tersebut. Kurang lebih seperti itu, bro. Oke, wah ini teman-teman mungkin aku nggak mau bias juga ya, tapi dari gua ngobrol sama banyak orang gitu ya di pasar modal, gue bisa bilang Bro Albert ini salah satu community leader ya di pasar modal yang well rounded lah ya. Jadi istilahnya fundamental mengerti, teknikal mengerti, tapi juga ngerti namanya banarmologi. Itu setuju ya Bro ya? Karena ya Thank you, kalau bro. nggak ada flow-nya mau mau fundamentalnya sebagus apapun juga nggak kemana-mana gitu kan. Jadi ya sebenarnya Benar. gue nggak harus ngomong gitu 1 tahun ini kelihatan gitu ya. Ini memang bukan Iya. tahun-tahunnya saham fundamental bro gitu kan. Benar. Jadi jadi ya begitu ya teman-teman ya. Jadi kalian boleh cek aja nanti Instagramnya AG Invest ya. Atau kalian kalau mau DM dulu mereka tanya-tanya boleh banget. Karena salah satu harapan dari kita Sukor adalah juga untuk menyediakan komunitas buat semua nasabah yang ada di kita ya. Karena memang cocok-cocokan juga. Oke, Iya, Bro, thank you banget ya untuk penjelasannya. Kita lanjut sama-sama. lagi nanti sambil ambilin pertanyaan teman-teman yang bertanya ya malam hari ini. Gue lihat udah ada beberapa nih yang nanya-nanya juga ya. Jadi mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi dari gue mau nanya tentang BI rate nih Bro. BI Oke. rate kita kan 5% nih Bro kan. Jadi kira-kira ada nggak tanggapan lo mengenai ketentuan yang sudah dibuat gitu ya oleh Bank Indonesia yang kira-kira apakah ada dampak langsungnya terhadap bursa kita atau mungkin sektor tertentu atau menurut lo untuk sampai saat ini pun keputusan ini atau bisa dibilang juga sentimen ini belum terlalu ada dampaknya sama sekali nih Bro. Silahkan di-share. Oke. Menurut saya, suku bunga 5% ini masih tinggi ya. Walaupun penurunan 50 basis point ini, it's a good thing. Ya, supaya ekonomi kita jalan. Kalau enggak, kita udah cukup lama ya merasakan perlambatan ekonomi seperti ini. Meresahkan lah ekonomi kita nih. Nah, jadi 25 basis point, it's a good thing for sure. Tapi belum cukup rendah. Nah, jadi dampaknya mungkin tidak akan benar-benar terasa dari sektor real. Mau nanti another 100 basis point nih. Mungkin di suku bunga 4%. Nah, itu baru mulai terasa tuh, bro, kira-kira. Jadi, sementara ini kan kita nggak tahu nih ya, seberapa cepat BI akan menurunkan suku bunga. Apakah nanti next turun lagi atau seterusnya. Tapi, pastinya sih dia akan tunggu-tunggu The Fed juga kan. Nggak bisa asal bablas nurunin sendiri. Nanti nilai tukar rupiah kita juga bisa ambruk kan. Nah, jadi untuk sementara ini, it's a good thing. Dan kalau dibilang dampaknya bagaimana nih ke capital market? Menurut saya sejauh ini mungkin akan masih kecil, lebih banyak ke obligasi. Makanya kalau teman-teman lihat obligasi portonya hijau semua. Nah kita di AG Invest Night, saya juga sharing sedikit ya.
kita itu setiap saat melihat aset instrumen itu tidak fanatik. Artinya apa? Kita juga ada beli emas. Saya ada info Hmm. beli emas kan seperti tahun lalu. Jadi orang-orang yang beli emas tuh bisa cuannya hampir beggar. Hmm. Tapi obligasi juga saya bisa rekomend pada saat momen-momen contoh FR98. Harganya di bawah 100, kita beli banyak. Nah, sekarang harganya teman-teman bisa lihat sendiri 104, 105 kan. Itu beli obligasi bisa cuan capital gain 7% plus dapat kupon setiap tahunnya 7% lebih. Mau di mana lagi? Beli Big Bang sekarang aja belum dapat segitu returnnya, ya kan? Lagi di bawah semua. Nah, jadi pemahaman-pemahaman inilah yang perlu teman-teman pertajam. Karena kita punya uang, kita kan tujuannya mau perbanyak. Kalau saham lagi belum ada kesempatan, kita move. Tapi kalau saham lagi bagus, kita jebretnya di saham semua, biar cuannya bisa maksimal. Gitu. Hmm. Oke, jadi perlu ini juga ya teman-teman ya. Kita tidak hanya fanatik pemilihan saham, tapi juga ke instrumennya juga ya. Jadi kalian Benar bisa melihat sekali. juga mana yang memberikan return menarik ya, yang sesuai dengan tujuan keuangan kalian masing-masing ya. Oke, bro, mungkin satu lagi pertanyaan dari gua nih. Jadi sebelum kita Boleh. ngambil coba pertanyaan teman-teman, gue penasaran nih, pengen tahu pendapat dari Bro Albert. Jadi Ya, membahas saham konglo ini kan sering gitu ya bro ya, bahkan sampai topik kita juga membahas mengenai era konglomerasi ini apakah semakin relevan, which is very important to us gitu ya, dan tadi sudah dijawab juga. Nah tapi gue pengen nanya nih sisi lainnya, menurut lo nih bro, sampai akhir tahun ini oke. kira-kira ada nggak sektor yang masih belum mendapat panggung nih kayaknya menurut lo? Kayaknya gue akan bilang sektor ini jelek gitu ya, karena menurut gue setiap sektor tuh ada waktunya. Tapi sampai at least akhir tahun inilah bro, menurut lo kayaknya masih kurang menarik. Dan mungkin kalau ada alasannya boleh di-share bro sedikit. Oke. Mungkin begini ya, kalau saya share-nya adalah ada dua sektor Hmm. yang masih murah, tapi Hmm. bukan berarti dia akan dapat panggung di tahun ini. Oh. Oke. Nah, masih murah ini adalah sektor big banks tentunya, teman-teman lihat sendiri semua masih di bawah, ya kan? Yang kedua adalah sektor properti. Rata-rata masih sangat murah. Nah, pertanyaan adalah apakah murah ini sebuah kesempatan? Artinya teman-teman mau siap ngumpulin atau justru memang karena masih belum menarik. Nah, itu teman-teman perlu analisa lebih dalam lagi. Mungkin saya akan share sedikit nanti di postingan YouTube minggu ini ya. Jadi teman-teman boleh nonton tuh di YouTube, akan saya jabarkan lebih detail seputar kedua sektor ini. Apakah itu peluang atau justru teman-teman boleh hindari dulu. Karena sampai detik ini pada saat IHSG mau mendekati 8.000, justru kedua sektor ini masih tidak dipedulikan sama big funds gitu. Oke. Ya, ya. Jadi YouTube ya bro ya, hari Minggu ya lo mau Yes, post ya? betul. Setiap hari Minggu jam 10 biasa di post. YouTube channelnya apa 10 bro namanya? AG Invest. IG Invest ya. Oke. Ini menarik nih karena benar ya, maksudnya kita udah mau 8.000 tapi sektor-sektor lain yang lumayan gede gitu ya istilahnya, capnya itu masih masih harganya di bawah semua begitu kan. Dan jadi pertanyaan pasti banyak buat teman-teman yang nonton malam hari ini tadi yang seperti Bro Albert mention adalah apakah ini peluang atau dihindari dulu ya teman-teman ya. Oke, thank you bro untuk penjelasannya. Kita coba ambilin pertanyaan teman-teman malam hari ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung aja ketik di comment section atau nggak di question box-nya juga ada ya, nanti kita pilihin. Dan aku mengingetin sekali lagi buat teman-teman yang baru join, tadi Bro Albert sudah banyak menjelaskan mengenai market kita hari ini minggu ini, bahkan menjawab apakah era konglomerasi semakin relevan. Nah itu tadi udah dijawab ya. Nanti kalian tinggal nonton aja uploadnya, rekamannya di Instagram Sokor Sekuritas. Oke, kita coba ambil pertanyaan tadi ada di atas, gue ambil satu ya. Ini ada pertanyaan. Nah, ini dia. Dari Rijal. Gopin. DSSA. Itu gimana bro tanggapannya? Ada komen kah? Oke, menurut pandangan saya, DSSA ini sudah very, very risky ya. Sudah sangat beresiko jika teman-teman baru mau beli. Nah, kapan saatnya? Kalau misalnya sudah punya barang di bawah, gimana nih di DSSA? Teman-teman boleh jual di tanggal 27 pagi, silahkan. Jadi sebelum dia penutupan pasar, kita nggak tahu dia bisa naik atau ARB atau gimana kan. Jadi daripada ambil resiko sebesar itu, mending teman-teman jual tanggal 27 pagi. Oke. Itu buat yang sudah punya ya. Kalau yang nggak punya gimana DSSA boleh dibeli nggak?
not, Hmm. jangan, never going to happen, jauh-jauhi saham itu. Oke, siap. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Biasanya yang kalau sudah terlalu naik tinggi itu potensi untuk koreksinya itu lebih tinggi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Dudi Damdum. Dia nanya bro, mengenai era BUMN nih. Gimana tanggapan lo mengenai saham-saham BUMN bro? Oke, BUMN ya. Wah, ini agak pusing juga nih ya. Kalau saya pribadi ya, saya jarang untuk melihat memilih saham dari pool BUMN. Maksudnya gimana? Oh, ini ada sebuah pool BUMN, listnya ini dari BUMN ini kayaknya list ini loh yang akan naik. Saya sangat jarang memilih itu karena Hmm. honest to say BUMN ya, bank BUMN, bukan cuma bank ya, maksud perusahaan lainnya FA-nya not so good gitu kan, Hmm. dan GCG-nya ya, tanda tanya. Saya nggak tahu Hmm. bagus atau tidak, tapi saya bilang question mark gitu kan. Nah, jadi saya tidak Ya. tahu nih sebenarnya di Bali itu ada apa. Hmm. Nah, kalau ditanya jadi era BUMN gimana? Sebaiknya sih jangan terlalu fokus portonya di satu sektor BUMN, di spread aja di Hmm. berbagai tempat gitu. Oke. Ini untuk BUMN ya, sudah Ya, dijawab. Jadi teman-teman bisa diversifikasi juga ya. Dan lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Aldi Arahman bro. Mengenai BRIS, katanya diakumulasi asing secara masif. Gimana nih bro, tanggapan lo mengenai bank syariah ini? BRIS ya. Pandangan saya BRIS masih oke. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngumpulin saham ini, pelan-pelan silahkan. Fundamentalnya solid, asing juga masih ada inflow. So far so good ya. Tapi targetnya bisa sampai berapa? We don't know. Kita Hmm. tidak tahu. Ya, ya, ya. Oke, itu untuk BRIS ya teman-teman ya. Ya, Nah, tapi mungkin ada pertanyaan tambahan dari gue nih bro. Dari Big Four sama BRIS nih kalau gue tambahin ya. Big Four oke. plus BRIS. Lo akan pilih BRIS atau mungkin salah satu dari Big Four ini nggak? Tergantung price nih. Kalau BRIS-nya bisa turun ya. Sekarang berapa Oh, nih harganya? 2000 berapa ya BRIS-nya? 2007, 2006. Ayo, coba lihat. coba mungkin ada teman-teman di sini yang bisa bantu juga tuh. BRIS kira-kira berapa? 2007 kan. Nah, Hmm. kalau seumpamanya BRIS bisa turun dekat 2002, daerah 2000 sampai 2200, mungkin saya akan pilih BRIS. Tapi karena sekarang 2007, ya mungkin masih lebih ke Big Four. Ya, ya, ya. Oke. Siap, siap. Dengan harga sekarang ya. Tapi kalau BRIS harganya turun menarik ya bro ya. Yes, benar. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Pertanyaannya, nah ini dia. Dari Zack. Harga emas kelihatannya masih naik. MDKA masih ada prospek. Gimana bro tanggapannya mengenai emas atau mungkin saham-saham yang berkutat di emas nih bro? MDKA ya. Ya, Potensi MDKA. MDKA, kalau pandangan saya sih ya, MDKA itu lebih fokus masuk ke pandangan konglomerasi sih, karena ada kepentingan kan. Nah, Hmm. jadi kalau secara ditanya, oh karena emas bagus, MDKA gimana? Menurut saya Hmm. masih ada saham emas lainnya yang mungkin lebih menarik daripada MDKA. Ya kan kalau Hmm. secara valuasi ya dan fundamentalnya. Tapi kalau dari secara kepentingan, berarti analisa MDKA tidak bisa berdasarkan fundamental. Jadi tapi kalau ditanya ini gimana nih, masih ada harapan tidak saham ini? Sementara sih masih sideways begini, berarti tetap masih ada harapan, dia belum downtrend atau belum ditinggal. Jadi kalau mau diperhatikan masih bisa. Oke, siap. Thank you bro untuk penjelasannya. Nah mungkin satu pertanyaan dari gua bro. Jadi kita kan kemarin hit 8.000 ya, walaupun nggak ditutup di penutupan sesi dengan 8.000, tapi sempat hit 8.000, kita sampai 7.800. Menurut lu bro, kira-kira akhir tahun ini bisa 8.000? Oh, oke. Akhir tahun ya, window dressing. Kalau Ya, pandangan saya sih, jika bulan ini Agustus ya, ya. setelah 4 bulan MSCI, lagi. Ya. ya, jika setelah MSCI, IHSG tidak tembus 8.100 ya, Hmm. maka menurut saya window dressing tidak akan mencapai 8.000. Jadi akan just keep going down, down sampai saya justru takutnya malah kayak semester 1 tuh di bulan April. Tiba-tiba entah nggak ada angin, nggak ada hujan, kena trading halt ya ISG. Itu ngeri sekali. Ya, Bener kan? ya. Itu orang sampai Ya. bingung semua loh. Market ini kenapa dengan IHSG? Jebol terus sampai kena trading halt padahal nggak ada COVID, nggak ada
nggak ada nuklir istilahnya kan, kok IHSG kita yang kena seperti kena nuklir gitu. Nah, saya takutnya setelah euforia seperti ini, karena menurut saya euforia sekarang udah mendekati euforia seperti COVID. Itu saham apapun naik. Dari saham yang ada FA-nya naik, konglomerasi naik, saham FCA naik, saham kolesterol yang 50 terbang juga. Jadi kan ini udah mirip-mirip seperti zaman COVID, beli apapun bisa naik kan? Nah, kalau udah masuk ke level begini, itu retail pemula yang paling bakal habis dibantai. Kenapa? Karena retail pemula tidak bisa membedakan saham mana yang boleh dibeli sama saham mana yang harus dihindari. Mereka semua saham menurut mereka sama. Hajar ya hajar, kalau lagi naik saya ambil kesempatan bisa nyopet, tapi kadang-kadang bukannya mau nyopet bandar malah dijebak, dikarungin istilah sampai habis uang. Lalu nanti nyangkutnya 3-4 tahun tuh. Stres kan? Nah, jadi kepingin cuan 2-3 hari malah akhirnya nyangkutnya 3-4 tahun. Ya, itulah nasib-nasib retail yang baru-baru masuk ya. Jadi teman-teman mau belajar by experience mengalami itu semua, ya silahkan. Itu akan mahal dan cost waktunya itu lama sekali. Atau teman-teman masuk ke komunitas yang bisa bikin teman-teman cepat tersadarkan ya sebelum uangnya habis dibantai gitu. Oke, nah jadi pertanyaan follow up nih dari gue sebelum kita ambil lagi pertanyaan teman-teman ya. Jadi kan tadi kan ikut komunitas gitu ya, sebelum istilahnya kita tuh melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan aset kita untuk investasi habis gitu kan. Nah tapi kira-kira ada yang bisa di spill kan nih bro, sedikit tips and trick nih, mungkin buat teman-teman yang baru mulai investasi atau trading itu di bulan ini bro gitu kan. Tapi sayangnya di bulan ini gitu, di tanggal 27 ini penentuan gitu kan. Kayaknya bukan penentuan juga ya sih, tapi lebih ke arah kemana nanti IHSG sampai akhir tahun. Karena ini bisa menentukan persepsi mereka mengenai pasar modal gitu kan, dari pengalaman mereka yang sisa 4 bulan ini sampai akhir tahun. Kira-kira ada nggak yang bisa lu share nih bro untuk bisa membantu teman-teman kita malam hari ini? Jadi ada satu hal ya yang bisa teman-teman gunakan sebagai patokan. Kalau misalkan teman-teman beli sebuah saham, lalu saya tanya, kamu kenapa beli saham itu? Dan teman-teman tidak bisa menjelaskan ke saya dalam 1-2 kalimat. Berarti teman-teman nggak boleh beli saham itu. Apalagi kalau jawabannya, oh kok karena dengar si A bilang bagus, atau oh karena saya lihat sahamnya naik jadi FOMO. Kalau itu jawaban, berarti teman-teman tidak siap berinvestasi atau trading di dalam pasar modal. Karena alasan belinya aja ngawur kan? Karena dengan info si A bilang bagus tidak divalidasi. Nah, jadi teman-teman, dan pengalaman saya pribadi ya, kita harus skeptis sama setiap orang di sekitar kita. Ya, siapapun yang memberikan informasi, bahkan kalau saya kasih tahu info apa, teman-teman jangan telan mentah-mentah lalu bertindak besok market buka langsung bergerak. Divalidasikan semua. Kalau teman-teman bisa memvalidasi berita tersebut atau informasi tersebut, baru teman-teman siap nih berkarir di dalam pasar modal. Kalau tidak, mending teman-teman nabung di mana gitu ya. Sayang uangnya habis tanpa ada arti begitu. Kasihan nabungnya 5 tahun kerja capek-capek hanya dihabiskan 2 tahun di pasar modal karena tidak tahu, tidak mau belajar, dan asal-asalan belanja. Jadi setiap beli saham, teman-teman pastikan bisa menjelaskan 1 dan 2 kalimat dengan jelas ya, dengan clear kenapa saya beli itu. Dan kalau sudah bisa jelaskan itu, step kedua adalah exit plan-nya itu apa. Kalau tidak jelas juga, ya jangan ambil. Karena teman-teman nggak tahu gimana harus keluar kan. Nggak jelas. Plan-nya dari awal juga abu-abu. Ya sebaiknya jangan ambil posisi itu kalau tidak tahu exit plan-nya seperti apa. Nah dengan 2 hal ini teman-teman coba berjalanlah di 4 bulan ke depan. Harusnya teman-teman punya performance akan lebih make sense ya dibanding kalau bergerak berdasarkan perasaan ataupun FOMO. Oke. Thank you bro untuk advice-nya ya. Jadi ini penting ya. Di sini bisa dibilang sebenarnya dari Bro Albert ini adalah supaya kalian tuh bisa mencari conviction kalian sendiri membeli saham itu ya. Karena kalau kalian yakin membeli saham sesuatu ya dengan conviction kalian sendiri, kalian akan lebih tenang gitu ya pegang saham itu. Karena yang namanya pasar modal naik turun ya bro ya. Kita nggak bisa pastikan terus dia akan naik gitu kan. Dan tentunya orang-orang atau kalian gitu ya yang mungkin hanya ikut-ikutan pas sahamnya turun, nah itulah terjadi kepanikan gitu kan, dan disitulah biasanya kita melakukan kesalahan ya teman-teman ya. Jadi thank you banget bro ya Albert udah di share nih buat teman-teman mungkin yang udah
lama juga di pasar modal perlu mendengar hal-hal seperti ini ya, seperti gua nih contohnya ya salah satunya. Oke, kita lanjut lagi ambil pertanyaan dari teman-teman yang menonton malam hari ini. Ini ada yang nanya mengenai DSSA ya. Tadi sudah dijawab sama Bro Albert. Ya, nanti kalian nonton aja rekamannya ya karena akan diupload. Oke, ini ada pertanyaan dari Andrew Chloisam. WIRG naik terus, bandarmologinya bagus nggak kok? Gimana nih bro, Oke. melihat WIRG? Sejauh ini kalau WIRG sudah masuk ke scalping period ya. Artinya kalau bandar narik ya kalian nyopetin aja. Karena kalau misalnya buy and swing itu average price-nya itu di bawah mereka. Jadi anytime mereka bisa exit TP kan. Nah, jadi kalau misalkan udah kondisi seperti ini, di saat harga market sudah jauh di atas average price-nya si bandar, biasanya udah masuk ke tahap scalping. Jadi mau nyopet silahkan, tapi jangan buy and hold sih. Sayang nanti bisa rugi dalam. Oke, siap. Thank you banget bro. Untuk penjelasannya kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Holil Stanley. Nanya mengenai brand nih bro. Masuk ke dalam topik kita juga nih. Gimana nih bro? Masih relevan nggak nih? Brand menurut saya teman-teman kalau mau pegang saham yang satu ini ya, mungkin tetap tunggu tanggal 27, setelah tanggal 27 clear dulu. Kita clear dulu dari saham-sahamnya si Pak PP sementara. Mungkin bisa di keep-nya sisa CDIA ya, karena CDIA baru IPO. Tapi di luar itu mungkin teman-teman ya jangan masuk dulu. Karena kita nggak tahu nih nanti pada saat foreign outflow dan lain-lain dampak terhadap semua saham lainnya seperti apa untuk Pak PP. Jadi bagusnya wait and see dulu atau main di arena yang berbeda. Toh masih banyak kok saham konglomerasi, bukan cuma Pak PP yang kasih cuan. Salah satunya yang seperti saya share di YouTube kan, coba lihat SCMA sama MTEK, itu cuannya kan tumpah-tumpah, itu yang bikin overdosis juga kan salah satunya. Sampai bingung gitu kenapa cuannya bisa banyak gini kan. Nah jadi ya konglomerasi itu bukan cuma di saham Pak PP gitu. Yang lagi-lagi naik inilah teman-teman mesti cepat-cepat perhatikan. Nah itu penting bro. Jadi karena memang image saham Konglo itu biasanya mukanya Pak PP bro. Iya betul, karena semakin luar biasanya kan. Jadi orang cuma mikir Konglo adalah Pak PP, padahal Konglo di Indo tuh banyak. Gitu. Ya. Oke, thank you banget ya. Ini aku yakin mewakilkan banyak pertanyaan teman-teman ya di dalam universe stoknya Pak PP nih ya, untuk kita mewanti tanggal 27 ya teman ya. Oke, kita lihat lagi ada pertanyaan. Wah ini menarik nih, gue jarang dengar saham ini bro nih sekarang. ICBP gimana nih bro pendapatnya? Consumer, oke. ICBP mungkin masih oke, bisa di hold sementara waktu. Kalau mau beli, nyicil-nyicil perlahanan, dan time periodnya itu 1 tahun ke depan lah untuk ICBP. Oke. Ya, ini consumer ya teman-teman ya, ICBP. Kita lihat lagi. Nah ini dari Johnson bro, ada pertanyaan mengenai saham CBDK sama PANI nih bro. Arahannya bro, gimana nih arahan? Arahan Dia waduh, bukan oke. nanya sahamnya gimana bro, arahannya bro. Mau diarahin langsung nih, oke. Di sini saya tidak mengarahkan orang untuk melakukan apapun ya. Ini semua teman-teman mesti analisa lagi. Saya cuma bisa menyampaikan opini saya. Kalau untuk CBDK sama PANI itu kalau baru mau masuk mungkin jangan, karena harganya udah cukup tinggi. Dan teman-teman kalau yang mau beli PANI kan berarti mengharapkan corporate actions-nya itu benar. Rumor yang kemarin sempat keluar tapi dibantah itu ya. Bahwa ada corporate actions, lalu right issue dengan tebus harga 20.000 dan seterusnya. Karena kalau tanpa ada berita itu ya PANI it's very expensive. Nah kalau CBDK, yes dia masih murah dan masih belum ada pergerakan signifikan nih untuk sementara ini. Jadi kalau disuruh pilih di harga sekarang, sementara liriklah CBDK. Tapi bukan berarti beli di harga sekarang ya. Amati terus, dan teman-teman ya terserah teman-teman mau pakai ilmu analisa apa untuk masuknya. Oke. Thank you Bro Albert. Johnson sudah dijawab ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan menarik bro, karena menurut gue ini pertanyaan yang perlu gue pin, karena gue yakin banyak dari penonton malam hari ini juga yang masih belajar mengerti ya bro ya, mengenai saham, dunia pasar modal, dan juga mungkin bisa dibilang ekonomi ya. Nah ini pertanyaannya. Boleh tanya kok, beberapa hari saya melihat saham-saham market cap kecil bergejolak. Apakah ada tanda-tanda market kita bubble? Terima kasih. Oke. Oh ini pertanyaan bagus sekali ya. Pantesan nih tadi
si Brojo bilang memang Iya. harus dipin nih. Jadi gini, kalau pandangan saya pada saat saham gorengan mulai naik secara serempak seperti sekarang ini ya, itu istilahnya si bandar lagi kepingin nge-trap orang, Hmm. nge-trap retail. Kenapa saya bilang seperti itu? Kan contoh nih, saya pakai komunitas saya juga sebagai benchmark. Kalau saya bayangin, retail itu dapat cuan sebegitu banyak. Cuan yang kita dapatkan kan adalah dari uang mereka. Nah, sementara memang lagi ada di porto kita nih, di RDN kita. Mereka mau cari dapatin kembali dong profit-profit ini dari retailnya. Caranya gimana paling cepat buat retail FOMO? Bikin saham gorengan naik. Karena pertama bensinnya tidak perlu banyak, kan namanya saham gorengan market cap kecil, naikinnya gampang. Lalu retail yang pemula, yang beginner mikir, wah beli saham seperti ini enak loh. Dapat beberapa tik, contohnya udah 5%, 10%, saya cepat kaya. Mereka lupa, naiknya cepat, artinya turunnya cepat nggak? Lebih cepat lagi kan? Sekali turun bisa hilang 10%. Mungkin teman-teman swing di saham big caps, butuh seminggu, sebulan dapat 10-15%. Di gorengan, teman-teman bisa 2 hari hilang 10-15%. Jadi cuannya teman-teman yang berbulan-bulan sudah dipanen, bisa hilang dalam hitungan minggu di saham gorengan. Nah, buat pemula, kalau sudah lihat seperti ini, jangan kejebak. Kalau sudah kejebak, sangkut di 50, masuk ke FCA, selesai. Nggak keluar-keluar mungkin another 5 years gitu kan. Jadi 5 tahun ini teman-teman cuma jadi penunggu saham. Jangan sampai ya. Jadi kalau dibilang apakah itu bubble, ya saya tidak tahu. Bubble kan berarti kan bisa pecah. Kalau pecah semua saham jatuh. Tapi saya tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak. Karena IHSG kita sementara ini harusnya tuh kalau real by FA harusnya rendah sekali. Karena big banks kita aja di bawah semua kan. Yang bikin dia naik kan saham-saham konglomerasi yang valuasinya tidak masuk akal sehat. Gitu. Nah, jadi saya tidak tahu apakah bubble-nya apa yang pecah pasti saham konglo sih ya. Jadi IHSG akan ketarik by saham konglo, tapi FA-nya ya so far tidak ada yang terlalu tinggi juga sih, karena pemainnya rata-rata di saham konglo dan jangan sampai kejebak di saham gorengan, itu pesan saya. Oke, thank you banget Bro Albert ya. Dan buat yang bernanya Kifua Asirah ya, aku mau komen nih buat pertanyaan kasih applause lah ya buat kalian yang bertanya itu tidak hanya spesifik mengenai saham saja cuan atau tidak, tapi berusaha mengerti, melihat pasar modal atau mungkin ekonomi juga begitu ya pergerakannya. Jadi thank you buat yang bertanya karena malam hari ini kita interaktif tapi at the same time kita juga mau belajar sama-sama ya teman-teman ya. Mumpung Benar. sini ada Bro Albert nih, kita tanya-tanyain terus ya. Oke. Silahkan, sepuasnya kok. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Rining, nanya mengenai Antam nih bro, gimana tanggapannya mengenai Antam? Ada nggak ya? Antam ya, menurut saya sudah cukup saturated ya. Jadi saham ini banyak sekali yang retail udah semangat dengan saham ini. Biasanya kalau udah begitu saya udah tidak tertarik ke saham Antam. Jadi kalau memang suka saham emas, coba lirik saham yang di luar Antam. Itu opinion. Ya. Oke, itu untuk Antam ya. Teman-teman, di sini aku mau ingetin sekali lagi ada beberapa pertanyaan kalian itu sudah dijawab tadi ya di atas. Jadi aku mau jawab pertanyaan kalian cuma sudah dijawab. Jadi nanti cara gimana solusinya kalian tinggal nonton aja rekamannya ya. Karena tidak hanya menjawab pertanyaan kalian, tadi Bro Albert banyak menjelaskan poin-poin penting ya mengenai market kita saat ini bahkan sampai akhir tahun nanti, dan juga tips-tips ya buat kalian yang baru belajar investasi atau trading. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan mengenai BRMS. Belum ya bro ya tadi ya, BRMS ya? BRMS, oke. Ya. BRMS saya coba lihat sebentar ya. Karena ya, boleh. BRMS ini ada beberapa teman-teman yang nanya yang sama. Oke. Masih bergerak sideways, saya lihat masih ada potensi untuk BRMS. Oke, potensinya ada, masih bergerak sideways ya bro ya, berarti ya bisa dibilang ya. Oke, ini untuk BRMS. Nah mungkin pertanyaan dari gue bro, kalau gue yakin pasti banyak faktor-faktor yang lu lihat untuk satu saham itu menarik, tapi bisa di-share nggak nih ke teman-teman yang nonton malam hari ini? Mungkin kayak 2 poin atau 3 poin penting aja lah, kira-kira ini yang menjadi penentu lu untuk menilai suatu saham itu worth it untuk seorang Albert trading atau investasi nih. Boleh di-share nggak bro nih? Saya bisa langsung, gitu ya. Saya bisa langsung jawab sih. Kan?
Saya bisa Gimana? langsung jawab begini, karena saya ada tools itu di buku saya juga nih bro, kan di Hmm. buku Bandarmologi. Ya, teman-teman yang belum tahu bisa nanti cek admin ya kalau mau beli bukunya Game Changer Bandarmologi. Jadi di buku itu saya sudah menjelaskan bahwa saham yang paling menarik adalah saham yang sudah ditampung sama big player dan kita bisa langsung cross check dari broker summary. Hmm. Jadi kalau broker summary-nya bagus, saham yang sudah ditampung itulah menjadi watchlist tertinggi prioritinya. Mau itu Hmm. FA-nya agak biasa, mau itu murah dan lain-lain, itu belakangan. Bukan nggak Hmm. penting ya, tapi belakangan. Jadi yang kalau ditanya tadi, Projo, yang bikin saya mau beli sebuah saham, itu kalau akumulasinya udah bagus banget, kita hajar. Hmm. Oke, oke. Ini buku apa, bro? By the way. Game Changer. Jadi boleh di Google juga, nanti biar bisa tahu gambar ada muka saya kok di bukunya. Nah, nanti di Telegram bisa chat ya, @edginvestadmin buat nanya-nanya soal buku atau nanti cek di IG juga boleh, ada linknya kok. Saya ada cantumkan linknya di IG. Oke, siap. Thank you banget Bro Albert untuk infonya teman-teman. Kalau yang tertarik mau belajar lebih dalam ya baca buku, boleh nanti DM aja langsung Instagramnya AG Invest ya. Oke, kita tinggal 5 menit lagi teman-teman. Coba ya kita ambilin pertanyaan-pertanyaan yang ada malam hari ini. Ini ada pertanyaan mengenai dari Valen Things. Malam kok untuk PSAB gimana ya? PSAB masih Ya, cukup oke. PSAB oke. Oke, oke. boleh diperhatikan lanjut. Masih menarik tapi ya bro ya secara Iya, oke siap. Nah ini ada pertanyaan dari LLBA. Ciri-ciri dari broker summary yang akunnya oke tuh gimana ya kok? oke. Ya, kembali lagi, saya juga ada share ini di dalam buku saya. Jadi teman-teman kalau mau yang suka nih, oh Bandarmologi kayaknya apa nih, saya menarik mau untuk belajar lebih dalam, itu buku ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman untuk mengubah pikiran teman-teman. Tapi untuk menjawab di sini, yang bagus itu adalah pada saat top 5 brokernya, ya top 5 ya, yang membeli itu jauh lebih besar daripada yang top 5 sell. Itu gambarannya ya. Jadi teman-teman kalau bisa coba lihat broker dibandingin yang beli lebih banyak daripada yang jual, maka itulah yang disebut sebagai akumulasi yang bagus. Tuh teman-teman ya udah dikasih tipis-tipis tuh ya. Tapi kalau kalian mau Yes. belajar lebih dalam langsung follow aja Instagramnya Kob Albert dan bertanya-tanya ya. Oke ini ada Boleh. pertanyaan menarik nih bro dari Veto Indonesia nih bro. Dia bilang Goto, katanya kemarin akumulasi tapi tiba-tiba sekarang dibanting. Apakah ada cara antisipasi bro untuk Oke, situasi seperti ini? ini saham Goto saya kayaknya ada sering share juga Ya. bahwa Goto ini bukan saham yang bisa menjadi saham beggar atau kasih cuan banyak ke teman-teman semua. Jadi Goto itu adalah saham yang trading within a range. Jadi mungkin kalau teman-teman mau cuan 3%, 7% bisa. Tapi kalau mau puluhan 30%, 50% for credit. Kenapa? Sahamnya ini banjir sama retail. Ada 300.000 pemegang saham di dalam. Teman-teman ibaratnya retail makan retail gitu kan. Nah, jadi ini susah sekali lah untuk tiba-tiba mengharapkan dia mencapai sebuah stage bisa beggar. Butuh waktu yang sangat lama. Nah, Oke. jadi ya menurut saya teman-teman kalau yang mikir beli Goto mau dapat cuan tebal, mungkin bisa revisi strateginya ulang. Ya, ya. Gue setuju banget bro yang range ya. Yes, Range Goto berapa bro? Mulai rebound mantul 50-55. mungkin sekitar 55 lah, 55, 50. 58 range itu udah Oke. boleh tuh. Oke. Kalau dapat harga situ asik, bisa dapat cuan 5% mah tutup mata pun dapat kalau dapat harga segitu ya. 555. Oke, ini Veto Indonesia apa ya? Kok ada yang bilang Veto kapan mau IPO? Oke, perusahaan Oke. kayaknya ya. Ya, kalau Sama misalnya mau IPO hubungin Sukor aja ya teman-teman. yes, ya syukur harusnya ada underwriter yang bagus lah ya. Sama nanti di belakang saya mau berikan sebuah pembelajaran buat teman-teman semua ya. Nanti ingatin saya bro, karena menurut saya ini penting sekali buat retail-retail yang ada di IHSG. Nah, boleh banget bro, pas banget nih waktunya. Langsung kita aja ke poin penting ya teman-teman ya. Buat kalian mempelajari apa nih yang bisa di-share oleh Bro Albert malam hari ini. Silakan bro. Oke, jadi begini. Akhir-akhir ini ya, saya dapat banyak curhatan teman-teman ya. Diskusi juga bertukar pikiran. Mereka ada yang berpikir bahwa kok kenapa kita kalau beli saham ya nggak langsung pakai porto kita ya, ibaratnya hajar semua aja. Ya kan? Karena kalau kita menggunakan cara itu baru tuannya terasa. Oke? Dan memang
kita lihat ya di sekitar kita ada orang yang memang melakukan hal-hal seperti itu dan sekali dapat profit kan gede sekali karena seluruh portonya naik kan langsung ya banyak gitu kan. Jadi kita lihat fenomena ini kan berarti risknya tuh sangat-sangat masif. Kalau teman-teman contoh ya di satu sisi teman-teman beli portonya mungkin di dalam porto teman-teman ada 20 saham ya kan. Ada nih yang bilang, kok kalau saya beli 20 saham, yang satu kalau dapat bagger nggak terlalu terasa karena kepecah-pecah gitu kan. Oke, lalu saya jelaskan ya buat teman-teman semua memahami hal ini. Bedanya adalah, memang yang satu pada saat kita menggunakan strategi all in, kalau kaya ya kaya, ya kan. Tapi gimana kalau itu pada saat kita bertrading atau berinvestasi 10 tahun, 15 tahun ke depannya, teman-teman bikin satu aja kesalahan, duit teman-teman habis semua sampai sehabis-habisnya. Istilahnya, teman-teman contoh ya, 15 tahun accumulate wealth. 15 tahun accumulate wealth, dapatin profit secara konsisten. Di tahun ke-16, teman-teman all in di sebuah saham dan teman-teman salah. Itu teman-teman langsung mundur ke 15 tahun yang lalu. Sedangkan kalau orang yang konsisten nih, yang bagi porto ke 20 emiten, memang mereka grow-nya bertahap, ya kan? Karena di spread. Tapi pada saat teman-teman bikin kesalahan, porto teman-teman tidak akan kemana-mana, tidak akan hilang. Jadi teman-teman tetap bisa bertahan di market dengan mendapatkan profit yang cukup bagus. Karena kita spreadnya kan nggak asal-asalan spread. Kalau kita spreadnya ke 500 saham atau 300 saham, ya iya itu nggak terasa apa-apa. Tapi kalau udah cukup concentrate, tetap tidak bisa all in di sebuah saham. Karena teman-teman ingat, seseorang bisa cepat kaya, artinya dia bisa cepat miskin. Teman-teman mau nggak kalau duitnya habis semua di satu kesempatan, jebret ternyata salah, lalu uangnya habis semua di situ. Bisa gila. Saya bisa bilang, orang yang udah ngerasain duit banyak, tiba-tiba habis semua, kena jiwanya. Bisa kena kejiwaan istilahnya. Saya nggak mau orang-orang yang masuk ke dalam saham, hilang semua duit, lalu rusak mentalnya. Gara-gara menggunakan cara all in, all in. Nah, menurut saya itu sangat berbahaya. Nah, itu yang pesan saya buat pemula-pemula yang mungkin punya persepsi kepingin cepat kan, jadi kenapa nggak jebret semua ke satu saham? Hati-hati kalau bikin kesalahan, habis uangnya. Ya. Oke, jadi teman-teman ini ya salah satu advice yang dikasih sama Bro Albert ya. Ini buat kalian karena tujuan kita di pasar modal ini juga sebenarnya survive ya bro ya, for a very long term ya. Jadi profit itu atau cuan itu bonus lah ya dibilangnya. Karena kalau misalnya kita bisa bertahan lama di pasar modal kan berarti kita do something right lah ya bro ya. Bisa dibilang gitu ya bro ya. Yes, benar. Nah, jadi saya juga ingin tanya nih bro, kan mungkin ini terakhir ya. Bro kan udah sering ngobrol sama orang-orang di TikTok siapa. Tentang segala hal lah, investasi dan lain-lain. Nah, saya juga kepingin sharing buat teman-teman semua bahwa saya memimpin AJ Invest itu bukan just based on experience yang ibaratnya omong-omong doang. Karena saya pribadi juga udah ambil certification-nya WMI, ya, manajer investasi, dan saya udah dapat certified WMI dari OJK. Jadi, kenapa saya mau ambil sertifikasi ini? Supaya saya juga kepingin tahu ya, bahwa sejauh mana sih sebenarnya ilmu yang saya pahami ini di dunia ya market gitu kan. Ternyata ya kalau saya bisa sampai lulus dan dapat sertifikat ya, di mata mereka saya qualified. Berarti kan apa yang saya ajarkan itu memang teruji ya. Karena kita tahu lah ya bro, sekarang yang di zaman-zaman kayak COVID, apalagi sekarang, itu banyak sekali tiba-tiba muncul komunitas yang tidak bisa mempertanggungjawabkan informasi. Bener nggak ya? Ntar malah menjerumuskan, abis tuh orang-orang yang di dalam komunitas itu. Kan kasihan. Nggak dipilih-pilih kan. Nah makanya saya di AJ Invest juga memang sudah certified as manager investment. Jadi saya itu cukup memahami lah cara mengelola portfolio yang benar tuh seperti apa gitu sih. Buat sharing teman-teman semua ya. Oke, ya. Oke, thank you banget Bro Albert, ini pas banget ya waktunya, kita udah lewat 3 menit. Jadi teman-teman di sini buat yang bertanya mengenai saham-saham kalian tadi sebenarnya udah banyak yang dijawab sama Bro Albert ya. Nanti kalian nonton aja ya. Uploadnya akan rekamannya akan diupload setelah IG Live ini selesai ya. Buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya, mohon maaf ya, tapi nanti seperti biasa Selasa dan Jumat kita akan selalu ada Talks ya. Jadi nanti kalian bisa bertanya-tanya dengan pembicaranya ya, narasumbernya. Oke, Bro Albert, mungkin itu aja dari gua. Thank you ya, bro. Thank you bro. Thank you, a good session. Thank you semua teman-teman. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Bye bye. Happy weekend. Bye bye. Happy weekend.